Oh, baik ya. Jadi tentang kita pelaksanaan operasi untuk rokok ilegal. Rokok ilegal itu adalah ada undang-undang tersendiri ya. Jadi itu undang-undang cukai, undang-undang cukai. Dalam hal ini pelaksanaannya kita bersama-sama dengan dari petugas bea cukai. Karena nanti yang melanjutkan penyidikannya atau memproses adalah dari rekan-rekan penyidik bea cukai. Nah kemarin yang terakhir kita melaksanakan operasi untuk pemberantasan rokok ilegal. Itu kita dapatkan dari satu wilayah, di wilayah Mujur itu kita dapatkan 1,6 juta batang ya, 1,6 juta batang. Kalau ditaksir kerugian negara itu hampir dari 1,7 miliar ya. Ini operasinya kita bukan merupakan operasi tangkap tangan ya, bukan ketemu begitu saja. Ini melalui ada operasi namanya Pulinpo atau intelijen. Berdasarkan informasi tersebut kita kuntit hampir 2 hari ya, baru kita temukan gudangnya kemarin pada pukul 2.15 pagi ya. Kita berhasil membongkar gudang tersebut dan berhasil mengamankan, di samping mengamankan barang bukti juga para terduga pelaku kita amankan juga, diantaranya 4 orang pengantar dan 1 orang pemilik gudang. Jadi kalau dijumlah rokok ilegal Garut itu mendapatkan selama saya menjabat mungkin belum 1 tahun ini hampir 5 juta batang rokok. Padahal Garut targetnya itu 1 tahun 500.000 batang ya. Jadi sebetulnya targetnya 10 tahun sudah terlampaui gitu. 10 tahun untuk 10 tahun sudah selesai gitu. Tapi tidak berarti untuk ke depan kita tidak melaksanakan kegiatan lagi. Itu mungkin tentang rokok ilegal. Kalau untuk pengamanan miras Pak? Untuk miras, nah ini miras kaitannya dengan perda kita. Jadi perda ketiga miras, karena tiap daerah tentu perdanya berbeda, ya berbeda. Jadi kalau miras itu di Garut 0%, 0%. Di daerah lain bisa berbeda, bahkan di daerah lain bisa sampai 40% ya, itu diperbolehkan. Jadi di lokasi tertentu, misalnya di daerah wisata itu bisa sampai 40%. Tapi untuk Garut ini sesuai dengan visi Garut ya. Jadi kita 0%. Jadi artinya tidak boleh ada alkohol 1% pun tidak boleh. Itu ada pelanggaran. Ini pun kita melakukan penertiban. Jadi kita melakukan tindakan-tindakan, operasi-operasi, dan alhamdulillah terakhir kemarin yang terbesar temuan kita adalah 8.400 botol. Itu 1 kontainer. Jadi alhamdulillah Garut itu memang kalau untuk segi temuan-temuan kita selalu banyak. Contohnya untuk rokok ilegal, kalau di daerah lain itu tidak pernah jarang mencapai 200.000. Bahkan rekor Indonesia itu pernah dipegang oleh teman kita dari Bekasi, katanya 600.000. Ini Garut bisa mendapatkan dulu 1,7, terus pernah 750.000 sampai yang kemarin 1,6 juta. Tentu saja ini bukan saya anggap tidak hanya sebagai keberhasilan, tapi ini pun suatu keprihatinan. Ternyata di Garut peredarannya banyak. Tidak berarti di lain tempat tidak ada. Mungkin saja sama saja di tempat lain, cuma pengungkapannya mungkin ya tidak sekencang Garut. Termasuk miras. Miras Garut kita banyak menemukan miras-mirasnya. Jadi hampir merata di tiap kecamatan. Ini berkat kerjasama, kolaborasi, sinergi dengan teman-teman dari kepolisian, kita bersama-sama melakukan tindakan. Jadi apabila polisi menemukan atau mendapatkan informasi, langsung diberikan juga kepada kita, dan kita melakukan kegiatan bersama-sama antara Pol PP, unsur TNI, Polri, terus dari BNN juga kita selalu bersama-sama. Kita menyatakan peran dengan miras karena miras itu bisa awal dari semua kejahatan. Itu bahaya sekali miras. Pak, mungkin selanjutnya biasanya Pak penemuan rokok ilegal maupun miras itu di tempat-tempat seperti apa sih Pak biasanya? Biasanya itu ya, kalau miras itu selalu mendekati ya, tempat keramaian. Jadi di mana tempat berkumpul anak-anak muda itu potensi sekali untuk miras. Nah di sana dia sembunyi-sembunyi, ada yang misalnya di warung jamu, bahkan ada yang nyimpen misalnya kantong di tempat parkir minimarket. Kalau ada yang beli baru diambil dari kantongnya, transaksinya misalnya di motor banyak. Jadi jarang yang beli langsung ke gudang, enggak.
Jadi belinya itu di tempat-tempat jamu, ya, di tempat-tempat umum. Cuma gudang itu suppliernya. Nah ini Garut alhamdulillah dari mulai penjual sampai ke gudangnya kita dapat menemukan. Ini tentu saja kami minta informasi dari masyarakat, ya, dari masyarakat. Jadi kalau ada aktivitas di lingkungan yang mencurigakan, yang patut diduga itu merupakan pelanggaran, segera lapor kepada nomor pengaduan kami. Jadi kalau ada laporan, kami saat itu juga langsung melakukan tindakan melalui tim patroli, karena patroli kami itu satu hari itu 2x12 jam, jadi tidak ada libur. Sabtu Minggu pun ada. Selanjutnya Pak, mungkin sepanjang tahun ini Pak, hingga tanggal 17 sekarang, apakah ada pengungkapan rokok ilegal maupun miras Pak? Nah, tahun sekarang, di awal tahun sekarang, ini tadi kemarin saya menemukan rokok ilegal itu 1,6 juta, ya 1,6 itu banyak sekali. 1,6 juta itu kalau dikemas itu satu kontainer, 1,6 juta batang. Jadi kami hitungannya batang, bukan bungkus, karena bungkus itu ada yang 12, ada yang 20. Hitungannya batang karena dikaitkan dengan kerugian negara, karena cukai itu berdasarkan per batang. Ini kemarin ya, yang kita temukan sebuah. Miras pun kami kemarin mendapatkan juga itu, tapi dalam partai-partai kecil ya. Misalnya kita dapatkan 150, belum mencapai yang 1000. Ya, mudah-mudahan saya tidak mendapatkan banyak. Ya, artinya kita operasi tidak mendapatkan, artinya di masyarakat sudah berkurang, ya, sudah berkurang. Jadi harapan kami memang setiap operasi itu nihil, harapan kami itu berarti tidak ada. Terus Pak, ada informasi juga sekarang ada modus baru nih terkait dengan penggunaan miras di sebuah rumah yang dikontrakan. Oh iya, betul. Nah ini di awal tahun pun kemarin kami berdasarkan pengaduan masyarakat, itu ada salah satu perumahan di sana. Rumah-rumahnya itu penghuninya sedikit, tapi kebanyakan rumah-rumahnya itu disewa-sewakan. Jadi semacam homestay, disewa-sewakan kepada umum. Ya. Ternyata kebanyakan yang nyewanya itu orang Garut juga. Ini yang sangat memprihatinkan. Ini anak-anak remaja berlainan jenis, kumpul di satu rumah. Di sana pun mereka melakukan pesta miras. Setelah pesta miras, mungkin masyarakat juga akan memperkirakan apa yang dilakukan selanjutnya. Nah kemarin berdasarkan pengaduan masyarakat, kami temukan dalam satu perumahan, itu pada pagi-paginya kita mendapatkan dari 2 rumah, itu mendapatkan 11 laki-laki dan 4 perempuan, itu di 2 rumah. Dan di 2 rumah tersebut kita temukan miras. Jadi mereka selesai mengadakan pesta miras. Itu langsung kita bawa ke sini para pelakunya. Bagi yang di bawah umur kita undang orang tuanya untuk langsung menjemput ke sini dengan syarat harus membawa kartu keluarga. Nah, sore harinya langsung kita melakukan penyegelan perumahan tersebut, disegel, ditutup dari tamu-tamu dari luar. Jadi artinya tidak ada penyewaan lagi di sana. Pada saat kita lakukan pemasangan pengumuman di sana, ternyata ada yang datang yang baru. Ya. Nah, kita pun langsung mengadakan tindakan. Kita mendapatkan 5 orang ya, 3 laki-laki, 2 perempuan. Sama modusnya seperti tadi. Nah ini sekali lagi kepada masyarakat, saya tidak bosan-bosan mohon bantuannya. Apabila di lingkungannya tadi ada, misalnya ada aktivitas yang mencurigakan, yang tidak normal, segera lapor ke Pol PP. Ya, kita langsung melakukan tindakan. Oke Pak, selanjutnya di tahun ini Pak, apakah ada targetan misalkan pengamanan rokok ilegal berapa, miras berapa mungkin Pak? Nah, kalau rokok ilegal itu memang ada target, ya, ada target. Jadi kita tergabung dalam di bawah bea cukai Priangan. Ya. Itu kalau dibagi rata, itu target rokok ilegal itu 1 tahun itu 500.000, ya, 500.000. Tadi saya katakan Garut, mungkin saya bertugas di sini sekitar 9 bulan, sudah 5 juta ya, 5 juta, padahal targetnya 1 tahun 500.000. Tapi tidak berarti kami tidak akan melakukan lagi tindakan karena target tercapai. Jadi targetnya itu. Tapi kami tidak terpaku dengan target. Kami ketemukan berapapun kita sikat, karena itu pelanggaran. Termasuk miras. Kalau miras tidak ada target. Miras itu targetnya 0. Ya. Targetnya tidak jumlah sekian botol, tidak, tapi 0. Tidak boleh ada di Kabupaten Garut karena sesuai dengan peraturan daerah di Garut itu 0%.